main. Ya, ini Bautiku nomor 92 tahun. Pagi. Ya. Aduh, lari seuprit doang langsung basah bajunya. Keringet. Tuh. Di sini bersih karena tiap hari ada yang bersihin. Masya Allah. Bautiku cantik sekali. Iya. Nenekku umur 92 tahun. Enak kali hidupnya. Sama Uma. Alhamdulillah. Pagi. Sekewa. Apa lata? Pagi. Ama makan. Ama ya huica. Mau pulang, mau makan. Sallallahu Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, nenek masih sehat. Kalau masalah hidayah, kita di sini dikasih waktu buat sholat itu udah alhamdulillah banget loh. Amma, cegai, pun oh, ai, ayo, coba, Amma不要在这。Terima kasih banyak, Plasma.这个阿姨跟她的老公啊，一直说要不要你跟我的儿子结婚的说，哪个？这个人哦，彩色里面那个，他要我结婚跟他的儿子，我不要，还不要。对呀，enggak, ini di Taipei, Taiwan. 他每天去游泳了吗？他每天去游泳。他没有。哟，阿妈忘记，他每天游泳。哪一个啊？他脚有一点点不好那个，每天如果走路带拐杖。男生，他太太跟老公都一样。Di sini jam 7.16. Halo Rembang. Di sini jam 7.16. Udah. Mendung tapi nggak berarti hujan kan? Enak ini nggak panas banget. Aku di Nangkang, Taipei. Iya. Selisih 1 jam sama Indonesia Raya. Merdeka. Ini di Taiwan. April, aku udah nyampe segini. Semoga. Iya, emas coh. Wah, kaya. Aku orang Jember, Mbak. Orang Jember. Ya kah? Karena aku Bauti sama
Astagfirullahaladzim. Sulawesi itu, kalau Maluku beda lagi ya. Kami ya biar coba nih. 这里不忙的，这里 Coba. Ini bau tiku. 这里有太阳， Mayu tayang nggak mau mendung gini dibilang ada tayang. Nggak nampak ya? Nggak mau aku ini udah lumayan masih disuruh ganti Samsung Ultra kayak mana lah? Oh iya maaf ya aku nggak tahu soalnya. Nggak begitu suka sama Mas Muda, biasa aja. Emang biasanya ada yang jualan keliling Mas? Ayahku yang jualan keliling, kalau di sini mah nggak ada. Allah Akbar ya Allah. Ya dari habis subuh. Wah, jangan sepuh herung. Tatai kucau. Halo Malaysia. Bulan depan insya Allah mau nonton Stella on Seven Paduta. Apa? Benda juga. Kurang Ini pakai aplikasi subuhnya jam 3.48. Iya. Subuh. Di sini di Pancau ada. Oh, aku nggak bisa ini bahas apa ini. Iya, kalau 23 kan Babang Paduta. Ini di Taipei, Taiwan. Bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara Eva. Surat dari Kejaksaan Agung diterima KPK itu sejak kapan? Untuk detail tanggalnya nanti kami cek ini. Sel khusus atau sel biasa? Sel biasa. Bersama Semuanya siapa? sama di sini. Bersama siapa di dalam? Ini masih proses ya, nanti kita cek. Mas, kalau untuk pejabat di Kejaksaan Agung yang pernah dititipkan tahanan di KPK Sebelumnya memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan. Cukup teman-teman, supaya teman-teman bisa beristirahat juga. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Saya biasa. Bersama Semuanya siapa? sama di sini. Bersama siapa di dalam? Ini masih proses ya, nanti kita cek. Mas, kalau untuk pejabat di Kejaksaan Agung yang pernah dititipkan tahanan di KPK Sebelumnya memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan. Cukup teman-teman, supaya teman-teman bisa beristirahat juga. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti merespons pengakuan ex-jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah. Sebelumnya, Febri mengaku menjadi korban kriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Eli mengatakan tanggapan atas pengakuan tersebut pada dasarnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Sebab dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri, KPK hanya membantu proses penitipan tahanan. Sementara itu, penanganan perkara tetap berada di bawah kewenangan penyidik Kejaksaan Agung. Meski demikian,
Eli menilai penyidik telah bekerja secara profesional. Ia menegaskan KPK tidak melihat adanya indikasi kriminalisasi terhadap Febri pada 24 Juli. Eli menjelaskan KPK juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri dalam penanganan perkara tersebut. Menurutnya, selama proses koordinasi berlangsung, tidak terlihat adanya dugaan upaya kriminalisasi terhadap Febri. Selain itu, Eli menyebut KPK juga tidak menemukan kejanggalan dalam proses penanganan perkara, termasuk saat kasus yang semula ditangani Polri dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Menurutnya, hal itu terlihat dari hasil koordinasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung menjelang penitipan tahanan sejak Jumat 24 Juli siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Farianida Putlaini dalam program wasetirwis.com. Nah, Tribuners, menunaikan ibadah haji bukan sekedar tentang kesiapan finansial atau menunggu antrian selama puluhan tahun. Lebih dari itu, haji adalah sebuah panggilan fisik. Kita sering mendengar istilah haji mabrur, tapi seringkali kita lupa bahwa kunci menuju mabrur adalah tubuh yang tangguh dalam beribadah. Kita kini sudah berada di fase 3 bulan menjelang keberangkatan haji. Apalagi faktanya mayoritas jemaah kita tahun ini masuk dalam kategori tinggi. Lantas, apakah kita sudah benar-benar menyiapkan fisik atau kita hanya sibuk menyiapkan isi koper? Nah, untuk membahas itu semua, kita akan mengupas cara menjaga stamina dan memitigasi risiko kesehatan agar niat suci berhaji ini berujung pada ibadah yang maksimal. Saat ini kita sudah terhubung secara virtual dengan Dr. Kristia Fahmi, spesialis paru. Beliau merupakan dokter di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, sekaligus PPIH Arab Saudi 2026, layanan kesehatan penempatan Dakar Mekah, KKHI Mekah. Assalamualaikum Dr. Kristia, bagaimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mbak Puput hari ini. Selamat pagi juga untuk Tribuners. Alhamdulillah bisa bergabung saat ini. Baik dokter. Lalu untuk puasa hari ini kita akan membahas soal menyambut ibadah haji ya dok. Soal persiapan gitu ya untuk jemaah. Nah, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, mungkin mengapa periode 3 bulan sebelum keberangkatan haji ini disebut sebagai golden period bagi jemaah haji dalam mempersiapkan kesehatannya gitu dok? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya 3 bulan ini memang kita sebut sebagai golden period atau masa emas ya untuk persiapan menjelang penyelenggaraan dari ibadah haji. Saat ini sendiri kebijakan dari penyelenggaraan haji adalah untuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Nah, fase sebelum keberangkatan ini yang paling penting adalah fase di mana pembinaan bisa kita lakukan ya. Nah, dalam 3 bulan ini kita bisa melakukan beberapa intervensi agar jamaah yang sudah dinyatakan sitoah kondisinya itu bisa lebih bagus dan optimal pada saat nanti berada di Arab Saudi atau di Tanah Suci. Kenapa pada 3 bulan ini kita bilang itu adalah suatu masa emas? Karena di 3 bulan ini kita masih bisa melakukan adaptasi fisik yang masih bisa kita bentuk dengan latihan, kemudian latihan jalan, menjaga stamina, endurance, karena nantinya kita di sana itu banyak melakukan ibadah yang bersifat fisik. Jadi kita melakukan adaptasi mulai bangun dari pagi, kemudian exercise, jalan pagi, mungkin mengetahui apakah ada rasa panas atau tidak. Nah, itu kita biasakan dahulu selama 3 bulan ini, karena kalau kita mendadak itu pasti akan lebih sulit untuk adaptasinya. Kemudian pasien-pasien yang mungkin mempunyai penyakit kronis atau mempunyai komorbid itu masih bisa distabilkan, masih bisa kita lakukan cek rutin berkala. Intervensi apa yang bisa kita lakukan agar jemaah ini lebih optimal nantinya, dan kemudian tidak ada serangan akut atau eksaserbasi, artinya seperti itu. Kemudian kita masih bisa menyesuaikan obat, kemudian dosis yang harus diberikan. Kemudian vaksinasi yang kita berikan pun juga masih mempunyai cukup waktu untuk membentuk antibodi atau sistem imun kekebalan kita untuk menjaga kondisi jamaah itu lebih optimal. Kemudian di sini juga selain dari PPIH Arab Saudi, dari petugas PPIH, kan ada petugas dari kloter juga yang selalu mendampingi jamaah nantinya. Nah, di sini edukasi kesehatan harapannya itu juga bisa lebih bagus, sudah lebih terarah, sudah lebih masuk ke masing-masing jamaah itu bisa diterapkan dan bisa dibiasakan. Ini yang paling penting ya. Jadi setelah kita melakukan edukasi, nantinya
jamaah ini benar-benar membiasakan sehari-hari di rumah itu seperti apa, yang nantinya kebiasaan ini akan dibawa ke tanah suci. Kemudian setelah lewat dari periode ini, perubahan signifikan itu kadang bisa menjadi lebih sulit dan juga lebih beresiko. Makanya 3 bulan ini memang kita harapkan benar-benar bisa membantu optimalisasi dari kondisi jamaah. Oke, baik dok. Lalu mungkin berdasarkan data-data dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya dok, apa mungkin tantangan kesehatan terbesar yang memang sering dihadapi oleh jemaah Indonesia, terutama yang masuk dalam kategori risiko tinggi gitu dok? Oke, jadi memang ini sudah menjadi isu yang sangat pelik ya, mengenai peserta atau jamaah haji kita itu mempunyai risiko tinggi, selain dari usia juga dari komorbid atau penyakitnya, kemudian antrian yang sangat panjang untuk bisa berangkat. Nah, ini salah satu memang menjadi masalah di kita ya. Namun sebenarnya di sini kita harus lihat juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan jamaah haji, yaitu yang pertama, pada saat di tanah suci, jamaah itu berkumpul dalam jumlah yang sangat besar, tidak hanya di Indonesia tapi dari seluruh dunia. Kemudian ibadah ini dilakukan dalam durasi yang lama. Kenapa? Karena kita memang mengumpulkan di waktu yang sama. Jadi memang akan dibagi sehingga ada yang tinggalnya akan lebih lama dari yang seharusnya. Yang mungkin aktivitas kita untuk ibadah haji mungkin kan hanya 7 harian, tapi untuk kedatangan dan kepulangan ini kan diatur sehingga durasinya cukup lama kita berada di tanah suci. Kemudian yang sudah saya sebutkan tadi mengenai dominasi dari aktivitas fisik, kemudian aktivitas di luar ruangan, lingkungan yang ekstrim yang mungkin akan sangat berbeda dengan di Indonesia. Walaupun di Indonesia sendiri ada beberapa bagian yang memang panas, tapi cuaca di tanah suci mungkin akan sangat berbeda dengan di sini. Kemudian adanya fasilitas pelayanan kesehatan dan juga akses layanan kesehatan. Ini akan berbeda karena kita tidak berada di rumah kita sendiri, tapi di tempat lain, di mana mungkin nanti akses atau layanan kesehatan itu akan seperti apa. Itu mungkin jamaah juga kan tidak tahu bagaimana saya harus berobat dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi suatu tantangan nantinya ketika berada di tanah suci. Nah, untuk profil kesehatan jemaah sendiri tahun 2025 ini sebenarnya memang sudah ada data yang dirilis, itu adalah 38% itu terdiri dari lansia, gitu ya. Yang artinya memang lansia ini pasti banyak yang kondisinya mungkin kurang optimal, gitu ya, karena dari segi usia memang sudah ada kendala, gitu ya. Nah, dan dari data ini pun 80% itu ternyata lansia ini adalah lansia yang beresiko tinggi. Artinya memang ada suatu pembinaan dan intervensi yang dilakukan agar jamaah ini bisa dalam kondisi yang sangat optimal untuk bisa melaksanakan ibadah haji nantinya. Kemudian tantangan kesehatan sendiri itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sebelum keberangkatan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, 3 bulan sebelum keberangkatan itu mungkin salah satu intervensi yang bisa dilakukan untuk optimalisasi. Kemudian pada saat di Arab Saudi, kemudian kondisi setelah ibadah haji atau setelah fase arusna, setelah kita melakukan ibadah haji, ritual ibadah haji dan juga kembali ke Indonesia, itu yang menjadi tantangan kesehatan saat ini. Kalau sebelum keberangkatan yang pasti usia, kemudian resiko tinggi dan komorbid. Paling banyak yang memang kita ketahui saat ini adalah memang beberapa penyakit yang tidak menular, yaitu hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, kemudian gangguan di paru yaitu asma dan PPOK. Kemudian pada saat di sana di Arab Saudi, mungkin gangguan kesehatan yang mungkin paling sering terjadi adalah gangguan akibat cuaca yang ekstrim. Adanya dehidrasi, head exhaustion dan head stroke, kemudian kelelahan itu bisa juga. Kemudian setelah fase arusna dan sampai kembalinya ke Indonesia, tantangannya berbeda lagi. Nanti paling banyak ya infeksi biasanya ya, infeksi saluran pernafasan, ISPA, pneumonia, mungkin ada faktor kelelahan, terjadi exacerbasi pada penyakit paru kronik. Nah, itu biasanya yang akan sering muncul setelahnya. Baik dok, lalu mungkin
ibadah haji ini kan tadi memang sempat disinggung juga, ibadah haji lebih sering disebut dengan ibadah fisik gitu ya dok. Nah mungkin apa saja jenis latihan fisik ringan tapi efektif yang bisa mulai dicicil oleh jemaah haji lansia sejak sekarang untuk mempersiapkan ibadah haji nanti gitu dok? Oke, jadi latihan yang disarankan itu memang adalah yang penting di sini kuncinya adalah satu rutin, yang kedua konsisten dan fungsional. Yang disarankan memang latihan-latihan yang mungkin low impact, bukan yang berat, tapi dia memang harus dirutinkan. Kemudian dia sifatnya tuh konsisten. Bisa yang paling mudah adalah jalan kaki, mungkin sekitar 15 sampai 30 menit. Ini kenapa? Ya seperti kita meniru aktivitas pada saat kita tawaf dan sa'i, mungkin sekitar 30 menitan. Itu yang bisa dilakukan oleh jamaah. Dan itu mudah ya, kita tinggal keluar rumah aja sudah kita bisa jalan kaki. Kemudian jalan kaki ini bisa pagi hari atau mungkin antara pagi menjelang siang. Jadi sedikit ada mataharinya ya, jadi mulai kerasa ada rasa panasnya, bisa nanti mungkin bisa sedikit membuat kita lebih beradaptasi dengan cuaca di sana. Kemudian bisa dengan latihan naik turun tangga perlahan semampunya ya, tidak boleh dipaksakan tapi semampunya. Harapannya jika ini dikonsistenkan, dirutinkan, stamina atau mungkin endurance dari pasien ini pasti akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian senam peragangan, leher, bahu, pinggang, lutut, latihan keseimbangan, latihan nafas dalam. Nah, itu bisa dilakukan secara rutin. Kuncinya itu adalah rutin, bertahap, dan konsisten, serta fungsional. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh jamaah haji kita ya. Dan ini tidak hanya untuk lansia ya. Saya rasa yang muda pun kalau misalnya memang dia lebih sering bukan aktivitas yang di luar, lebih banyak di kantor, itu juga tetap harus dibiasakan. Karena kalau misalnya dia tiba-tiba tidak terbiasa dengan latihan yang seperti ini, saya rasa pasti juga akan berat untuk melakukan ibadah di sana. Jadi semuanya saya rasa harus tetap melakukannya. Baik dok, lalu mungkin ini kan memang dalam beberapa minggu ke depan kita juga kan menghadapi puasa Ramadan gitu ya dok. Nah dimana memang kadang di puasa Ramadan ini kita ada kecenderungan untuk mengerem aktivitas yang memang menguras tenaga gitu dok. Nah bagaimana dengan persiapan jemaah haji ini agar tetap fit dalam berapa frekuensi olahraga yang disarankan gitu dok? Oke siap, ya betul juga ya, memang ini tantangan yang berbeda lagi ya. Oke, sebenarnya memang kita ketahui bahwa walaupun kita berpuasa akan lebih baik kalau kita itu tidak berdiam diri di rumah. Walaupun memang ada hadisnya bahwa yang mengatakan bahwa tidur aja kita itu udah ada amalannya ya, udah ada pahalanya untuk orang yang berpuasa gitu. Tapi ketika kita beraktivitas itu akan lebih besar lagi amalannya akan kita terima. Nah, kita tetap bisa melakukan olahraga. Tapi memang tidak bisa yang terlalu berat ya, terutama untuk pasien-pasien dengan yang mempunyai faktor risiko. Idealnya waktu olahraga itu dilakukan mungkin sebelum berbuka, mungkin 30-60 menit sebelum berbuka, atau mungkin setelah berbuka, agak malam ya, mungkin 1-2 jam setelah tarawih. Jangan setelah buka terus langsung aktivitas, tidak. Kita kasih waktu dulu biar makanan itu bisa turun. Kemudian kita ibadah dulu, baru kemudian kita melakukan exercise ringan. Bisa di rumah, mungkin bisa jalan santai, jika punya alat treadmill, juga bisa dilakukan. Atau keliling aja, keliling gang, gitu boleh. Gitu ya, itu tidak ada masalah. Kemudian untuk frekuensinya, yang harus diperhatikan adalah memang harus rutin dan konsisten. Itu yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dalam 1 minggu itu minimal bisa dilakukan 3-5 kali. Kalau misalnya bisa setiap hari, alhamdulillah. Itu malah lebih bagus ya. Kemudian durasinya. Pastikan durasinya bisa tetap, bahkan bisa bertambah kalau misalnya memang mampu ya. Mungkin kita bisa mulai dari 15 menit, 20 menit, kemudian 30 menit. Itu setiap saatnya bisa bertambah. Mungkin tiap minggu ditambah 5 menit, itu lebih bagus lagi. Jenis olahraganya bisa jalan santai, peregangan, latihan pernafasan. Kemudian yang harus dihindari adalah olahraga berat atau dehidrasi. Saat ini pun juga memang banyak ya video-video untuk di YouTube mungkin ya, nanti banyak yang pernafasan bisa dilakukan sambil di rumah, jadi tanpa harus keluar rumah. Kalau bisa keluar rumah, mungkin suasananya memang lebih nyaman, boleh setelah tarawih. Mungkin kalau pulang
jalannya mungkin agak memutari kompleks dulu, mungkin bisa seperti itu, tidak ada masalah. Itu mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan, harus lebih kreatif nanti. Baik dok, soal cuaca ekstrim ini dok, ini kan memang cuaca di Indonesia sama di Arab Saudi kan sangat jauh berbeda gitu ya dok. Dan mungkin sempat disinggung juga sedikit, mungkin saya menanyakan bagaimana cara jemaah melatih daya tahan tubuh mereka agar tidak kaget saat terpapar suhu panas di sana gitu dok. Oke, siap. Baik, jadi memang cuaca ekstrim ini memang sangat berbeda ya, walaupun di sini pun ada beberapa daerah yang memang cukup panas di Indonesia, tapi ini sangat berbeda. Suhunya kalau di Arab Saudi bisa lebih dari 40 derajat itu bisa. Cuman alhamdulillahnya informasinya untuk yang haji tahun 2026 ini suhunya itu bisa lebih turun sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harapannya sih nantinya juga jamaah tidak banyak yang mengalami kelelahan atau dehidrasi ya. Yang bisa kita lakukan untuk melatih itu, kita bisa lakukan aktivitas itu mungkin pada saat antara pagi dan siang hari, jadi mungkin sekitar jam 10-an kayak itu bisa, 10 atau 11 siang itu bisa. Tapi sekali lagi saya sampaikan di sini, itu semampunya ya, tidak boleh kita paksakan. Kalau kita merasa waduh udah kayak keringetan, udah kayak lemes, tapi dipaksakan itu tidak boleh ya. Intinya adalah kita harus konsisten. Kita tidak memforsir tubuh kita untuk melakukan itu cuma satu hari saja, tidak bisa. Jadi harus rutin dan konsisten. Kalau mampunya cuma 5 menit, 5 menit. Jangan bilang tidak, pura-pura sakit, adik sakit. Untuk iya, mami sakit cukup air, dibiasakan untuk sering minum. Jangan minum ketika haus saja. Kemudian minuman yang di sini yang diharapkan adalah bukan minuman yang manis atau bukan yang berpengawet, gitu ya. Jadi lebih banyak memang air putih ya yang disarankan, atau mungkin bisa dengan minuman yang iso ini ya, kayak di merek ya, ada beberapa yang ada elektronnya itu boleh dipakaikan minuman seperti itu ya. Nanti di sana jamaah itu juga dibawakan kayak semacam saset oral gitu ya, itu bisa memang minuman isotonik kayak gitu yang bisa membantu untuk mengurangi dehidrasi ya. Cukup banyak untuk minuman kemasannya yang isotonik kayak gitu ya. Nah, kemudian dikurangi untuk konsumsi kafein yang berlebihan. Kenapa? Karena kafein ini juga sering membuat kita itu sering kencing kayak gitu ya. Nah, itu akan membuat kita lebih cepat untuk terjadi dehidrasi. Lebih dibiasakan. Kadang mungkin ada beberapa yang kalau nggak ngopi nggak enak, kalau ngopi harus sehari 3 kali. Nah, mungkin itu bisa dikurangi sedikit-sedikit agar saat di sana itu bisa lebih terbiasa. Kemudian menggunakan pakaian yang longgar, menyerap keringat. Kemudian latihan fisiknya sekali lagi harus bertahap, rutin dan konsisten. Ditambahkan sesuai dengan kemampuan, bukan yang mendadak. Bukan 1 minggu sebelum berangkat terus tiba-tiba aktivitas fisik terus diporsir ya. Ada nanti pas datang ke sana malah capek, malah sakit kayak gitu ya. Jadi memang harus benar-benar harus rutin. Kemudian harapannya nanti di sana itu bisa mulai adaptasi untuk lebih tahan terhadap panas dan tidak kaget dengan cuaca yang ada di sana. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik dok, lalu mungkin tadi kalau soal cuaca ekstrim gitu ya dok, sekarang soal vaksin ini dok. Dan memang kan jemaah haji ini kan juga penting untuk vaksin gitu. Nah mungkin seberapa penting vaksinasi bagi calon jemaah haji, dan vaksin apa saja yang biasanya diwajibkan selain vaksin wajib seperti meningitis seperti itu dok? sakit. Oke, jadi vaksin wajibnya itu memang Tidak, pura-pura ada sakit, meningitis, adik sakit. Untuk iya, mami sakit. ada polio ya. Pusatnya diwajibkan memang meningitis dan polio. Tapi polio di sini nanti kita sepertinya masih belum disediakan karena saat ini di Indonesia. Nah kan, baru siang mami bilangin kalau sehat 2005, tapi kalau sakit itu masa lemas, ini sakit. Potensi ada polio, jadi dari polio Ada sakit. ini akan dicabut. Jadi kemungkinan wajibnya memang benar-benar meningitis. Sakit. Kemudian vaksin apa yang bisa diberikan? Karena memang kita tahu tadi profil kesehatan di jamaah di Indonesia itu banyaknya itu adalah setelah kepulangan atau setelah fase arus. Nah, kebanyakan itu ada penyakit infeksi. Jadi memang vaksinasi yang diberikan itu adalah infeksi yang di saluran nafas ya. Jadi vaksin influenza, pneumokokal, kemudian COVID-19 saya rasa sudah diberikan ya, hampir semuanya mungkin sudah mendapatkannya, itu sudah di screening juga. Itu yang mungkin bisa nantinya diberikan, atau mungkin juga
konsultasi untuk virus atau misalnya kayak RSV kayak itu bisa dilakukan dan bisa diberikan pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien dengan resiko tinggi dan mempunyai komorbid. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan untuk diberikan. Baik dok, lalu mungkin dengan jemaah-jemaah yang dengan memiliki penyakit penyerta gitu, misalkan diabetes, hipertensi, jantung, nah ini langkah medis apa yang mungkin diselesaikan